Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang penelitian kami yang berjudul Lingkungan Sumber Daya Research Context, Pelanggan dan Pesaing. Dengan anggota kelompok terdiri dari 4, yaitu saya, Jisi Indri, dengan NIM 51112110005, Gita Rizkia dengan NIM 51112110007, Yunita Dewi 51112110027, dan Hairunisa Saide dengan NIM 51112110039. Next. Lingkungan sumber daya pada mie instan Indomie. Penerapan MSDM PT Indofood, PT Indomie menyadari bahwa SDM merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan dan kesinambungan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menempatkan pengelolaan SDM sebagai salah satu strategi dan kunci utama dalam mencapai kesuksesan kinerja. PT Indofood harus mengelola 75.000 karyawan dengan kondisi demografi dan kompetensi yang beragam sehingga merupakan tantangan sekaligus modal bagi perusahaan untuk dapat menjalankan berbagai strategi bisnis guna mencapai kesuksesan dan kinerja. Pengembangan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan kompetensi di setiap tingkat jabatan, mulai dari tingkat jabatan operatif yang cenderung lebih bersifat teknis seperti pengoperasian mesin dan peralatan kerja, sertifikat keahlian teknis, serta sertifikat standar mutu. Sedangkan di tingkat yang lebih tinggi membutuhkan keahlian non-teknis yang lebih tinggi dan kompleks sehingga metode peningkatan produktivitas, kompetensi manajerial, dan kepemimpinan. Berdasarkan laporan tahun 2021, PT Indofood memiliki jumlah SDM sebanyak 75.000 orang. Dari jumlah tersebut, hampir 26.740 orang atau 38% berada pada usia 25-35 tahun. Sedangkan berdasarkan pendidikan, 33.710 orang atau 5.781 orang atau 50% berpendidikan SMA dan hanya 578 orang atau 9% berpendidikan sarjana ke atas. Dengan jumlah yang besar ini, perusahaan berpandangan praktik MSDM yang baik akan menjadi salah satu pilar utama untuk mendukung kesuksesan kinerja dan kelangsungan usaha perseroan. Perusahaan terus mengelola dan mengembangkan karyawan dengan tujuan meningkatkan kompetensi serta tingkat produktivitas agar dapat memberikan nilai tambah secara maksimal kepada seluruh stakeholder. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gita Rizky. Selanjutnya ada lingkungan pelanggan pada produk mie instan Indomie. Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Indomie dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau per bungkusnya, sehingga penikmat Indomie terdiri dari berbagai kalangan, dari kalangan kelas menengah ke bawah hingga kalangan kelas menengah ke atas. Target tersebut dipertimbangkan karena produk Indomie merupakan produk yang health conscious sehingga dinilai telah mengutamakan aspek kesehatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Dan saat ini, seiring dengan perkembangannya, Indomie juga telah merambah pasar luar negeri. Selanjutnya ada lingkungan pesaing pada produk mie instan Indomie. Perkembangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, khususnya produk Indomie, kini berada di tengah-tengah persaingan yang ketat. Setelah sekian lama menikmati persaingan yang hampa, mulai pada tahun 2003, tepatnya pada bulan Mei, Indomie harus menghadapi gempuran produk baru yang cukup sensasional, yaitu mie sedap. Produk mie bendera Wings Food tersebut sangat agresif dalam menggarap pasar yang selama kurun waktu sebelum 2003 dikuasai oleh Indomie. Selain itu, muncul pula pesaing baru yaitu mie kari dari Orang Tua Group. Pada saat itu, sebagai dominan market leader, Indofood sempat terlena memantai pasarnya sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pendatang baru mie sedap dari Wings Food dan mie kari dari Orang Tua Group. Persaingan yang muncul secara tiba-tiba tersebut membuat Indofood seolah tersentak. Sebagai akibat dari ketidaksiapannya menghadapi persaingan dari para kompetitor baru, pangsa pasar Indofood mulai terkikis. Menurut data Mix, pada tahun 2002, Indofood masih menguasai pasar mie sebesar 90%. Begitu mie sedap masuk pada Mei 2003, dengan rasa baru, harga kompetitif, dan promo yang gencar, pangsa pasar Indofood mulai goyah. Pada 2006, pangsa pasar Indofood turun, diperkirakan menjadi sekitar 75%. Pangsa pasar 25% sisanya diperebutkan oleh pesaingnya.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Yunita. Saya akan membacakan profil singkat produk mie instan Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBV, anak perusahaan Indofood di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia. Dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie diproduksi setiap tahun. Indomie juga diekspor ke lebih dari 60 negara di dunia. Di sini ada visinya yaitu menjadi perusahaan yang memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Dan juga ada misinya yaitu menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Adapun perkembangan perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma berdasarkan Akte Pendirian nomor 228 tanggal 14 Agustus 1990. Berdasarkan keputusan rapat umum luar biasa, para pemegang saham yang dituangkan Dekam Akta Risalah Rapat nomor 51 tanggal 5 Februari 1994 perseroan mengubah namanya dan semula PT Pangan Jaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya persebaran distribusi produk yang dipasarkan. Saat ini PT memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. Adapun pengaruh lingkungan sumber daya. Sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan karena dianggap sangat berperan dalam pencapaian tujuan, pendayagunaan, pengembangan, dan pengelolaan individu atau kelompok. Selain itu, keberadaan sumber daya manusia ini juga sangat penting dalam mengelola, mengatur, dan mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat berfungsi produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam PT Indofood ini juga, setiap karyawan atau sumber daya manusia ini harus memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi terbaik demi keberhasilan yang tidak hanya perusahaan tetapi juga bangsa. Maka bagian sumber daya manusia akan sangat diperhitungkan pengembangannya. PT Indofood terus memberikan pelatihan kepada setiap karyawannya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Wirunisa. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan pelanggan pada produk mie instan Indomie. Pergeseran pola konsumsi masyarakat ini ternyata berdampak positif terhadap industri makanan instan, terutama industri mie instan. Salah satu produsen mie instan terbesar di Indonesia saat ini adalah Indofood. Perusahaan ini menguasai hampir 80% dari produk mie instan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, mie memang sudah menjadi bagian penting dalam pola makan rumah tangga, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Peran mie memang luas, tidak hanya sebagai pangan pokok, tetapi dapat berperan juga sebagai lauk pauk sehingga sering dijumpai masyarakat yang makan nasi dengan lauk mie goreng atau mie kue. Hal ini dimungkinkan karena mie dapat diproses dengan mudah, disajikan dengan praktis, dan dapat memenuhi selera sebagai besar masyarakat, baik yang dewasa maupun anak-anak. Selain itu, variasi jenis makanan dari gandum ini sangat banyak. Ada mie goreng, mie rebus, mie bakso, mie kering, dan mie instan lainnya. Jenis makanan asal gandum selain mie seperti roti dan kue juga tersedia dalam berbagai jenis dan bentuk. Promosi mie dengan berbagai jenis produk, ukuran dan harga sangat intensif di berbagai tempat sehingga produk mie baru cepat dikenal oleh masyarakat. Next. Yang terakhir, ada pengaruh lingkungan pesaing pada produk mie instan Indomie.
Strategi ini digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing melalui pengetahuan yang terspesialisasi dan efisien, serta untuk menghindari masalah yang timbul. Zulkifli Mansyah 2005, 74 sampai dengan 75. Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup CBP memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. Kegiatan operasional grup CBP dijalankan oleh ICBP, anak perusahaan Indofood yang sahamnya tercapai di BEI. Sejak bulan Oktober 2010, sebagian besar produk makanan grup CBP merupakan pimpinan pasar dengan merek-merek yang memiliki status top of mind di masing-masing kategorinya, dan memperoleh kepercayaan dan loyalitas dari jutaan konsumen di Indonesia sejak lama. Saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.